kita ini wajib menjaga agama kita dari dua itu. Satu, dari hal-hal yang merusak agama, menjadikan agama kita rusak, cacat. Dua, menjaga Islam kita ini dari hal-hal yang bisa memutus atau menghilangkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli mukallafin dzakaron kana au untha hurran au abdan ayyasuna nafsahu anil wuqu'i fi syai'in minha. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang mukallaf, zakaron kana au untha, laki maupun perempuan, hurron au abdan, merdeka atau tidak merdeka, budak, muslimin wa muslimatin, Islam laki dan Islam perempuan, walau jinniyan, walaupun bangsa jin. Apa yang wajib? Hifdzu islamihi, menjaga Islamnya, berarti juga menjaga imannya. Wasaunuhu amma yufsiduhu, menjaga Islamnya dari hal-hal yang merusak Islam, wa yubtiluhu, dan membatalkan Islam, wa yaqta'uhu, dan memutus Islam atau memotong Islam. Jadi kita ini kalau sudah jadi orang Islam, wajib untuk menjaga agama Islam kita. Dijaga dari apa? Dari dua hal. Pertama, dari hal-hal yang merusak agama. Yang kedua, dari hal-hal yang bisa memutus agama. Dari hal-hal yang bisa membatalkan dan memutus agama. Saya ibaratkan begini. Ada orang punya layang-layang. Begitu layang-layangnya diikat dengan benang, benangnya dia pegang lalu dinaikkan. Layangan ini milik siapa? Milik orang ini kan? Saya ulang. Umpama ada orang namanya Fulan. Fulan ini punya layangan. Layangan dia ikat dengan benang, kemudian dinaikkan. Sepanjang layang-layang ini terbang, benangnya dipegang oleh si Fulan, berarti layang-layang ini miliknya Fulan. Lagi asik terbang, layang-layangnya umpama lubang, bolong, rusak, cacat. Akhirnya layang-layang ini terbangnya nggak imbang, miring. Kata orang sini apa? Ngeseng. Ya, ngeseng. Layang-layangannya robek, ngeseng. Ini layang-layang masih miliknya sih Fulan, selama benang masih dipegang si Fulan. Nah, umpama benangnya putus dari pegangan, akhirnya layang-layangnya lepas, hilang.
Berarti layang-layang itu masih miliknya fulan apa enggak? Sudah enggak. Sudah putus, sudah lepas. Nah, Islam itu begitu. Islam, umpama fulan punya agama Islam. Fulan ini wajib menjaga Islamnya supaya tidak rusak, seperti layangan tadi. Sebab kalau rusak, nanti jalannya tidak baik, tidak stabil, pasti bengkok. Kita ini juga begitu, wajib menjaga agama kita dari hal-hal yang merusak agama. Jangan sampai agama Islam kita ini rusak, apalagi sampai putus. Kalau ada orang agama Islamnya rusak, dia masih tetap disebut muslim atau muslimah, tetap disebut orang Islam, tapi Islamnya rusak, Islamnya cacat. Nauzubillah, kalau sampai agama Islamnya lepas, putus, maka tidak lagi disebut orang Islam, tapi disebut orang murtad. Nauzubillah. Jadi kita ini wajib menjaga agama kita dari dua itu. Satu, dari hal-hal yang merusak agama, menjadikan agama kita rusak, cacat. Dua, menjaga Islam kita ini dari hal-hal yang bisa memutus atau menghilangkan agama. Pertanyaannya, yang merusak agama, merusak Islam itu apa? Yang merusak Islam itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Perbuatan jelek yang dianggap jelek menurut pandangan agama, ini merusak kesempurnaan agama. Maka kalau ada orang Islam senang melakukan maksiat, Islamnya rusak, Islamnya cacat. Maksiat itu isinya dua. Satu, melanggar perintah agama. Dua, melaksanakan larangan agama. Itu dua. Maksiat itu dua isinya. Satu, mengerjakan larangan agama. Dua, meninggalkan perintah agama. Ini maksiat. Meninggalkan perintah agama. Yang diperintah dalam agama ditinggalkan. Ini maksiat. Sholat 5 waktu. Ini perintah apa larangan? Sholat 5 waktu, perintah apa larangan? Perintah. Maka kalau ada orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia berbuat maksiat. Islamnya rusak, Islamnya cacat. Puasa Ramadan, perintah apa larangan? Perintah. Ada orang Islam meninggalkan puasa, tidak mengerjakan puasa Ramadan, berarti maksiat. Islamnya rusak, Islamnya cacat. Maka kita ini, ya, ayo jangan meninggalkan perintah agama. Sebab kalau kita meninggalkan perintah agama, agama kita, Islam kita ini rusak, cacat. Ya. Yang kedua, mengerjakan larangan. Mengerjakan larangan itu maksiat. Kalau maksiat berarti merusak atau membuat cacatnya agama. Larangan apa? Ya, seperti yang kemarin pertemuan itu, mabuk. Itu larangan. Kok dikerjakan berarti maksiat. Kalau maksiat merusak agama, membuat cacat agama. Ya, ini. Nah, kalau ada orang Islam
senang melakukan perbuatan maksiat, statusnya masih orang Islam apa enggak? Masih disebut Islam apa enggak? Masih, dia masih orang Islam, masih statusnya Muslim, cuma Islamnya cacat. Sama seperti layang-layang tadi, ya kan? Layang-layangnya robek, tetap masih disebut miliknya si fulan, cuma layangnya cacat. Sama ketika ada orang Islam, seorang Muslim senang maksiat, tetap disebut Muslim, cuma cacat. Nah, disebut Muslim yang fasik atau Muslim yang munafik. Nah, orang fasik itu apa? Orang fasik itu orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, walaupun kecil. Itu fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang yang suka melakukan perbuatan maksiat walaupun kecil. Apa contohnya? Ya pokok maksiat. Ya. Maksiat yang kecil-kecil itu. Nah, kalau ada orang Islam suka melanggar aturan syariat agama yang wajib ditinggalkan, ya, yang wajib ditinggalkan, yang haram justru dikerjakan, maka dia termasuk orang munafik. Bukan murtad, munafik. Nah, makanya orang munafik itu adalah orang yang agamanya rusak, agamanya cacat. Nah, yang kedua, kita orang Islam wajib menjaga agama kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang memutus atau menghilangkan Islam. Na'udzubillah. Yeah. Apa yang memutus Islam? Wahwa ariddah. Wahwa ariddah. Ay ma yaqta'ul Islam wa yubtiluhu wa yufsiduhu ariddah. A'adhanallah. A'adhanallahu minha. Yang memutus Islam, yang membatalkan dan menghilangkan agama Islam itu adalah murtad. A'adhanallahu minha. Semoga Allah menjaga kita dari a'adhanallahu minha. Semoga Allah menjaga kita dari murtad. Na'udzubillah. Murtad itu konsekuensinya sangat besar. Murtad itu apa? Murtad itu keluar dari agama Islam, itu murtad. Nah, orang itu kalau sudah kadung murtad, konsekuensinya besar. Dijelaskan, fa inna man irtakaba munkaron habitat jami'u a'malih. Fa inna man irtakaba mukaffiran habitat jami'u a'malihi. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang membuat dirinya kafir alias murtad, habitat jami'u a'mali, maka seluruh pahala amal baiknya hangus, rusak, hilang. Ya. Seluruh pahala amal ibadahnya juga hilang, hangus. Ini kalau ada orang murtad. Na'udzubillah. Yang kedua, wa yajibu alaihi qada'ul wajibu minha inda jama'atin minal a'immah. Wa yajibu alaihi qada'ul wajib minha. Yang kedua, kalau ada orang murtad, wajib mengkodok hal-hal yang wajib untuk dirinya selama dia murtad. Na'udzubillah. Jadi
Umpama, naudzubillah, ada orang namanya, ya katakan namanya Soeb, ya, tidak ada kan ini. Soeb ini murtad. Si Soeb ini umpama seneng sama anak non Islam, cewek. Saking cintanya, asal si cewek mau dinikahinya, dia rela ikut agamanya si cewek. Naudzubillah. Singkat cerita, si Soeb keluar dari Islam alias murtad. Menikah 2 tahun, cerai. Padahal si Soeb ini sudah kadung keluar dari Islam, berarti selama 2 tahun murtad. 2 tahun nikah, pisah, cerai. Akhirnya si Soeb masuk ke agama Islam lagi, balik lagi masuk Islam. Ini konsekuensinya, si Soeb harus mengqadha semua yang wajib bagi dia selama 2 tahun dia murtad. Sholat 5 waktu selama 2 tahun wajib dia qadha. Ya. Puasa Ramadan berarti 2 kali. Ya kan? 2 tahun kan berarti 2 kali Ramadan. Berarti anggap 60 hari wajib dia qadha. Zakat fitrah wajib diqadha. Ini konsekuensi, makanya berat. Makanya kita wajib menjaga, naudzubillah, supaya kita jangan sampai jadi orang murtad dengan perbuatan kita. Naudzubillah. Hati-hati. Hati-hati.